Sebagai pembalasan karena telah dipermalukan dan juga sebelum menteri itu mendapatkan buktinya, Pablo pun bersama teman kartelnya menyusun sebuah rencana untuk membunuh menteri dan juga si penulis berita. Sebenarnya seseorang dari kartel Kali menyarankan agar Pablo mengurungkan niatnya karena kalau sampai terjadi pembunuhan, maka situasi nantinya akan semakin rumit. Namun Pablo tetap pada keputusannya walau nantinya harus berperang dengan pemerintah. In war you can win halfway, man. There are no half winners and half losers. You have to go all the way in. Di keesokan harinya, Pablo datang ke daerah kumuh pinggiran tempat di mana Sicario berada. Sicario ini adalah sebutan untuk pembunuh bayaran yang dilatih dan dibiayai oleh para mafia narkoba. Mereka anak-anak muda yang ada di sana sudah siap mati dengan bayaran $20.000. Dan masih di hari yang sama, pembunuhan itu pun dilakukan di jalanan yang ramai. Dimulai dengan membunuh si menteri kehakiman lalu si penulis berita. Kabar pembunuhan itu pun langsung saja disiarkan oleh Virginia yang kebetulan sedang membawakan berita. Bukan itu saja, ia juga mengabarkan berita mengenai presiden yang akan kembali mengaktifkan perjanjian ekstradisi dan melawan penuh terhadap jaringan narkoba milik Escobar. Pada malam harinya, Pablo menemui Virginia dan menjelaskan mengenai kondisi yang saat ini sedang terjadi. Ia mengatakan siapapun yang menghadangnya, ia akan tetap berusaha untuk membatalkan perjanjian ekstradisi itu. Tentu saja Virginia yang mendengarnya pun kaget bukan main karena yang dilawan saat ini ialah pemerintah. Ia pun menyarankan agar lebih baik Pablo mencari cara lain, namun lagi-lagi Pablo pun tetap kekeh dan tak mau mendengarkan usulannya. Pada 29 Mei tahun 1984 di Panama, Pablo dan juga teman-teman kartelnya mengajukan negosiasi kepada pemerintah. Ia menawarkan akan membantu negara Kolombia dalam membayar hutang-hutangnya ke luar negeri. Namun tentunya dengan syarat ia meminta agar menghapus jejak kejahatan yang terjadi sebelumnya. Dan satu lagi, ia ingin perjanjian ekstradisi itu dibatalkan. Perwakilan dari pemerintah saat itu sayangnya menolak, hingga saat itu juga Pablo menyatakan perang dengan pemerintah. Setelah penolakan itu, Pablo melakukan ancaman dan teror kepada siapapun yang berani menentangnya, seperti kepada seorang hakim yang dikirimkan peti mati hingga membuatnya mati karena serangan jantung ketika mendengar peti itu dikirimkan oleh seseorang bernama Pablo Escobar. Saking banyaknya teror dan ancaman, pemerintah mengeluarkan edaran bagi siapa saja yang bisa menangkap Pablo maka akan diberikan imbalan 1 miliar peso. Melihat itu, Pablo tak tinggal diam. Ia yang punya dukungan dari kalangan bawah langsung saja memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai mereka. Bahkan di sini Pablo akan memberikan imbalan yang beragam, yang diantaranya $20.000 untuk satu nyawa polisi, $30.000 untuk sersan, dan mayor seharga $50.000. Mereka anak-anak muda yang sudah dipersenjatai memulai pemburuannya. Alhasil penembakan terjadi di mana-mana, entah itu polisi jalanan ataupun polisi yang sedang melakukan pencarian, semuanya dibabat habis tak tersisa. Pemerintah juga ternyata tak tinggal diam. Mereka lebih beringas lagi dengan memerintahkan agar intel-intel mereka membunuh setiap anak muda yang dicurigai sebagai Sicario. Dan lebih parahnya, 1 nyawa polisi harus diganti dengan 10 nyawa para anak muda yang dicurigai melakukan penyerangan. Peperangan yang semakin hari semakin memanas membuat pemerintah membentuk sebuah pasukan khusus. DEA juga bekerja sama memberikan pelacakan dengan menyadap seluruh jaringan telepon yang ada di Kolombia. Sementara itu, Virginia menelpon Pablo dan mengungkapkan emosinya karena ternyata dirinya telah dipecat dari pekerjaannya hanya karena mempunyai hubungan dengan seseorang yang bernama Pablo Escobar. Ia pun merasa kalau Pablo telah membuat karirnya hancur sekaligus membuat orang-orang menjauhinya. If anyone's out there listening, please record this. I have nothing to do with the psychopathic killer on the other side of the line. Karena percakapan telepon itu, pihak DEA akhirnya menemukan posisi Pablo dan langsung menerjunkan pasukan khusus untuk menangkapnya. Ternyata tim Pablo juga sudah siap dengan serangan mendadak itu. Mereka membuka sarang burung dara yang akhirnya merusak salah satu helikopter. Di saat yang bersamaan, tangan kanan Pablo yang memegang kartel Kali juga terciduk dan ditembak mati di tempat. Sementara sisanya yang bersama dengan Pablo di hutan juga semua habis ditembak mati tak tersisa. Sementara Pablo sendiri berhasil kabur dan selamat walaupun dia harus berlari tanpa satu helai busana pun.
Beberapa hari kemudian, Pablo kembali melakukan serangan dan untuk kali ini, ia menggunakan bahan peledak. Satu pesawat komersil berhasil ia ledakan dan cukup membuat kaget pemerintah. Ternyata di kota juga di tempat-tempat tertentu menjadi target peledakannya. Sebenarnya juga Pablo berada tak jauh dari tempat kejadian. Walau sedang menjadi buron, ia pun masih tetap meluangkan waktu untuk berjalan-jalan dengan keluarganya. Teror dari ledakan yang tak pernah berhenti akhirnya membuat pemerintah mengambil jalan negosiasi. Pablo akhirnya setuju menyerah dan akan menjundahi peperangan dengan syarat ekstradisi harus dinonaktifkan. Dan ia juga meminta penjara tempat nantinya dihukum harus ia yang menyediakan. 19 Juni 1991, Pablo resmi ditangkap dan dipenjarakan di penjara yang ia buat sendiri. Tentunya tidak seperti penjara pada umumnya. Penjara itu bak hotel bintang 5 yang dirancang sedemikian rupa agar ia nyaman menempatinya. Di sana juga ada beberapa lapangan olahraga, bahkan Pablo juga masih bisa bikin party bersama dengan para wanita panggilan. Dan sesuai kesepakatan, sekarang ancaman ekstradisi itu sudah ditiadakan. Ujungnya juga Pablo di dalam penjara bisa bebas lagi mengurus jual beli narkobanya. Di luaran dikatakan di penjara, tapi di dalam sendiri ia bisa nyaman dengan santainya mengurus bisnis narkobanya kembali. Setiap minggunya keluarga Pablo akan mengunjunginya. Kalau di kita mah seperti pamalitem gitulah. Namun sedihnya, saat itu Pablo yang sangat menyayangi keluarganya tidak diperbolehkan keluar dari penjara, padahal ia hanya ingin membelikan es krim kesukaan anaknya. Dia pun merasa begitu sedih dan sempat meneteskan air mata. Untung saja Victoria menenangkannya dengan memanggilnya kembali. Sambil berlalu, Pablo pun mengatakan kalau nanti ia akan membelikan es krim terbaik di dunia untuk anaknya. Sementara itu di tempat lain, kini Virginia sudah jatuh miskin. Semua hartanya telah habis, perabotannya ia jual untuk membiayai kehidupannya. Dan yang lebih parahnya, ia sudah diboikot oleh stasiun TV manapun serta dijauhi oleh orang-orang. Akhirnya pada suatu kesempatan, Virginia mendatangi Pablo untuk meminta perlindungan dan uang $80.000 untuk pindah ke Eropa. Tetapi Pablo menolaknya karena Virginia sempat mengancam akan membeberkan apapun hal yang ia ketahui tentang Pablo. Kini Virginia pun benar-benar putus asa, sudah tak punya lagi pekerjaan, dijauhi orang-orang, dan semua hartanya sudah habis tak tersisa. Pada suatu malam, Pablo bertemu dengan teman dari kartel Kali untuk mendiskusikan hasil penjualan yang tak sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka pun menjelaskan kalau bisnis saat ini sudah tak seperti dulu lagi dan sangat susah karena barang haram itu tak bisa masuk ke Amerika. Pablo pun tak mau tahu, ia tetap ingin pembayaran pajak dan hasil penjualannya dibayar seperti biasa. Namun mereka pun tetap menolak hingga akhirnya mereka pun dibunuh dengan sadis. Kejadian pembunuhan itu pun kembali tercium di media dan menjadikan pemerintah semakin dipertanyakan mengenai lengahnya penahanan terhadap Pablo Escobar. Kredibilitasnya pun dipertanyakan, akhirnya pemerintah pun akan memindahkan Pablo ke penjara militer. Namun ternyata saat akan dibawa paksa di tanggal 20 Juli 92, ternyata Pablo selangkah lebih maju karena ia sudah tak ditemukan lagi di penjaranya. Masalah pun kembali mencuat setelah rekan bisnis Pablo yang anggotanya terbunuh bekerja sama dengan pemerintah. Dengan imbalan, pemerintah akan menghapus tuduhan-tuduhan terhadap mereka. Bahkan tidak hanya itu saja, anggota kartel saingan dari kelompok paramiliter juga bekerja sama dengan pasukan pemerintah. Didukung dengan DEA dan CIA, pemerintah menggunakan tangan kanan para kartel saingan Pablo untuk membunuh siapapun yang berurusan dengan Pablo. Entah itu pengacaranya, pekerja magang, akuntan, semua pun terbunuh di mana-mana. Bahkan Virginia sendiri pun hampir terbunuh, namun untung saja ada kacau anti peluru yang melindunginya saat itu. Virginia yang sudah tak tahan lagi akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Agent Shepard dan membeberkan kelemahan Pablo. Menurutnya, satu-satunya yang paling penting dalam hidupnya ialah istri dan kedua anaknya.
Sementara itu di tempat persembunyiannya, Pablo tampak sedang bersantai dengan kedua anaknya. Pablo yang sangat menyayangi keluarganya itu pun menyarankan agar mereka segera pergi dari Kolombia. Namun disayangkan, karena keesokan harinya saat mereka di bandara, pihak intelijen dan DEA menahan kepergian mereka dan langsung membawa mereka ke dalam hotel bandara. Pablo yang saat itu menyaksikan di berita TV sontak emosi dan langsung menelepon istrinya untuk menanyakan kabarnya. Tapi ternyata itu semua adalah jebakan yang sudah pemerintah rancang. Karena ternyata di sebelah kamar istri Pablo sudah ada Shepard dan para anggota DEA lainnya yang sedang memantau dan mendengarkan percakapan mereka. Bukan itu saja, di luaran juga agen lainnya sedang berusaha mencari sinyal telepon yang Pablo gunakan. Saat itulah Pablo menyadari kalau teleponnya sedang disadap. Ia pun kemudian dengan lantangnya kembali mengancam mereka semua yang ada di sana. Now listen to me, malparidos, everyone. I'm going to kill you and your children. Semakin lama menunggu, Pablo merasa khawatir mengenai keselamatan keluarganya. Dia juga tahu jika ia kembali menelepon, pihak DEA akan segera mengetahui di mana lokasinya. Namun, seorang mafia terbesar dan paling sadis di dunia ini tak lagi bisa menahan rasa khawatirnya, terutama kepada kedua anaknya. Dan pada akhirnya Pablo pun meneleponnya lagi dan tak memikirkan keselamatannya hanya untuk berbicara dan mendengarkan suara anaknya. Di saat itulah DEA berhasil melacak keberadaan Pablo dan mulai mengerahkan semua pasukannya. Di akhir hayatnya, Pablo juga sempat berbicara pada anak lelakinya bahwa ada hal yang harus diungkapkan kepada media nanti. Kalau sebenarnya jaksa sudah setuju untuk membiarkan keluarganya pergi meninggalkan negara, tetapi tidak menepati janjinya. Mereka juga sudah setuju untuk menyelamatkan keluarga Escobar ketika ia menyerah, tetapi tetap saja tidak ditepati. Sebelum telepon itu ditutup, Pablo memberikan amanat agar ia menjadi pemimpin keluarga untuk bisa menjaga adik dan ibunya. Dan tak lama setelah itu, seorang gerbong mafia terbesar di dunia pada tahun itu kini telah tersungkur mati dengan mengenaskan. Semua anggota DEA bersorak dengan kematian Pablo, tetapi tidak dengan anak dan istrinya. Virginia pun di sisi lain juga merasa bersalah karena jauh di dalam hatinya ia sangat mencintai seseorang yang bernama Don Pablo Escobar. Dan film pun berakhir.